Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Putri Rahmadani dan 3 teman saya yaitu Khairun Nisa Fitri Prasetya, Muhammad Farhan dan juga Andre Noval. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi pengantar ekonomi mikro yaitu monopoli. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Khairun Nisa Fitri. Ya, jadi yang pertama, apa itu pengertian dari monopoli? Monopoli adalah satu-satunya penjual produk dan produknya tidak memiliki pengganti dekat atau substitusi. Jadi mengapa monopoli itu muncul? Yang pertama, sumber daya. Munculnya karena satu perusahaan memiliki sumber daya utama. Jadi perusahaan ini jadi hanya satu perusahaan ini yang mempunyai sumber daya untuk memproduksi produk tersebut. Contohnya di suatu desa yang hanya memiliki satu sumur dan tidak mungkin mendapatkan air dari tempat lain. Jadi si pemilik sumur ini dapat memonopoli si sumurnya gitu. Nah, yang pemerintah munculnya karena pemerintah memberikan satu orang atau perusahaan hak eksklusif untuk menjual beberapa barang atau jasa. Contohnya hak paten dan hak cipta. Yang ketiga, monopoli alami, yaitu ketika satu perusahaan dapat memasok barang atau jasa ke seluruh pasar dengan biaya yang lebih rendah dari dua atau lebih perusahaan. Contohnya perusahaan air. Jadi pertama kan perusahaan air itu kalau baru buka, dia harus membuka saluran-saluran airnya dulu ke setiap rumah. Nah, jadi membutuhkan modal yang lebih besar gitu kalau baru pertama kali buka. Tapi nanti kalau udah jadi saluran-saluran air itu, jadi dia tinggal menikmati hasil dari si pemilik rumah yang menggunakan perusahaan airnya. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan antara monopoli versus persaingan. Jadi kalau monopoli itu di dalam pasarnya hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Sedangkan kalau pasar persaingan itu terdapat banyak penjual dan pembeli dalam pasar tersebut. Terus kalau yang kedua, ciri yang kedua itu kalau pasar monopoli itu tidak memiliki barang substitusi. Sedangkan kalau pasar persaingan, barang yang dijual itu kan sama atau homogen, jadi barang substitusinya itu ada banyak di dalam pasar tersebut. Nah, yang ketiga, kalau harga barang di pasar monopoli itu menyesuaikan dengan jumlah kuantitas yang dijual ke pasar, atau biasa disebut dengan price maker. Jadi, monopoli itu dia membuat harga atau menentukan harga. Kalau pasar persaingan, harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar, seperti tawar-menawar gitu. Jadi, biasanya disebut sebagai price taker atau penerima harga. Bisa dilanjut? Oke, nah selanjutnya itu ada kurva permintaan pada pasar monopoli dan pasar kompetitif. Kalau yang kurva sebelah kiri itu adalah kurva permintaan perusahaan kompetitif. Bentuknya itu horizontal. Kenapa horizontal? Karena perusahaan kompetitif itu dia harganya nggak bakal berubah. Jadi perusahaan itu nggak bisa seenaknya naikin atau nurunin harga. Kenapa? Karena harganya itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, sedangkan kalau pasar monopoli, itu kurva permintaannya itu sama kayak kurva permintaan pasar pada umumnya, yaitu bentuknya lereng ke bawah gitu. Kenapa? Karena harganya itu kan ditentukan oleh penjual, jadi penjual itu bebas mau nentuin harga berapa. Nah, dan ketika penjual itu menjual banyak output, atau ketika outputnya itu ditambah, maka harganya diturunkan. Nah, sedangkan kalau misalkan outputnya itu dikurangi, maka harga dari output tersebut yang akan dinaikkan. Jadi kurva permintaan pasar itu memberikan catatan pada kemampuan monopoli untuk mendapatkan keuntungan dari kekuatan pasarnya. Oke, bisa dilanjut. Nah, selanjutnya itu ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu adalah di sebuah desa itu hanya ada satu produsen air. Ini bisa kita lihat pada kolom 1 dan kolom 2 itu menunjukkan schedule
permintaan perusahaan monopoli. Jadi jika perusahaan monopoli itu menghasilkan satu galon air, dia memberikan harga $10 per galonnya. Nah, kalau dia memproduksi 2 galon air, maka dia nurunin harganya yang tadi saya bilang, jadinya 9 dan seterusnya. Jadi kayak kalau makin banyak yang diproduksi, harganya makin diturunkan. Terus di kolom ketiga itu ada total revenue atau total pendapatan. Cara ngitungnya itu adalah dengan kuantitas dikali dengan harga. Nah, di sini kita lihat ketika outputnya itu 2, harganya 9, maka total revenue-nya adalah 2 dikali 9, yaitu 18. Dan selanjutnya 3 dikali 8, 24. Terus kalau di kolom keempat itu adalah menghitung pendapatan rata-rata perusahaan atau average revenue. Cara menghitungnya itu dengan TR dibagi dengan Q. Nah, kita bisa lihat nih, kayak misal TR-nya itu 18. Kan dibagi Q berarti 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, kalau yang kolom kelima itu, dia menghitung marginal revenue atau pendapatan marginal, atau jumlah pendapatan yang diterima perusahaan untuk setiap output tambahan. Hitungnya itu dengan delta TR dibagi dengan delta Q. Bisa dilanjut. Oke, nah selanjutnya, jadi ketika perusahaan monopoli itu meningkatkan jumlah penjualannya, maka akan berdampak kepada pendapatan total. Ada 2 efek, yaitu efek keluaran dan juga efek harga. Efek keluaran itu terjadi ketika kalau misalkan output yang dijual itu tinggi, maka akan meningkatkan total pendapatan. Sedangkan kalau efek harga itu terjadi ketika harganya diturunkan, maka akan cenderung menurunkan total pendapatannya juga. Jadi kalau di pasar monopoli itu, pendapatan marginal itu kurang dari harga barangnya. Sedangkan kalau pasar kompetitif, itu nggak ada efek harga. Kenapa? Karena mereka tuh bisa menjual berapapun harga yang ditetapkan oleh mekanisme pasar. Jadi pendapatan marginal itu sama dengan harga barangnya. Jadi lanjut. Oke, nah ini ada rumus untuk menghitung monopoli revenue atau pendapatan monopoli. Jadi rumusnya itu kalau ngitung total pendapatan yang tadi P dikali Q. Kalau ngitung pendapatan rata-rata bisa TR dibagi dengan TQ atau sama dengan P atau harga. Nah, kalau ngitung pendapatan marginal bisa dengan delta TR dibagi delta Q. Nah, yang sebelah kanan itu adalah menghitung keuntungan monopoli dengan cara TR dikurang TC atau TR dibagi Q dikurang TC per Q dikali Q, atau bisa juga laba sama dengan P dikurang ATC dikali Q. Jadi monopoli itu memaksimalkan keuntungannya dengan memilih kuantitas di mana pendapatan marginal itu sama dengan biaya marginal. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada biaya kesejahteraan monopoli atau social cost of monopoly. Ada beberapa kerugian yang dialami masyarakat dari dampak monopoli, yaitu antara lain yang pertama adalah hilangnya atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen. Yang kedua, itu menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja. Terus alasan yang ketiga, yaitu memburuknya kondisi makroekonomi nasional dan memburuknya kondisi perekonomian internasional. Nah, terus ini ada hilangnya atau berkurangnya kesejahteraan konsumen atau deadweight loss. Nah, penjelasan kurva diagram di samping ini. Yang pertama itu diagram menunjukkan dalam pasar monopoli keseimbangan perusahaan tercapai pada titik A yang digaris merah. Yang kedua, perusahaan hanya memproduksi sejumlah Q1 dengan harga P1. Padahal jika perusahaan bergerak dalam pasar persaingan sempurna, keseimbangan perusahaan tercapai di titik B. Jumlah output adalah Q yang lebih banyak dari Q1, sedangkan harga jual adalah P yang lebih murah dari P1. Kemudian yang ketiga, sikap yang diambil perusahaan menyebabkan konsumen kehilangan kesejahteraan sebesar luas segitiga APB. Ya. Kemudian selanjutnya ada keuntungan biaya sosial.
Yang pertama ada eksploitasi surplus konsumen. Surplus konsumen adalah manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga lebih rendah dari jumlah maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Surplus terjadi ketika konsumen akan membayar harga lebih tinggi dari pasar untuk suatu produk. Sikap eksploitasi surplus konsumen menyebabkan daya monopoli, disebut sikap eksploitasi keuntungan atau rent seeking. Kemudian yang kedua ada pengaturan harga atau price regulation. Yang pertama ada kebijakan pengaturan harga, adalah kebijakan menetapkan tingkat harga maksimum atau tertinggi, yaitu ceiling price, bagi perusahaan monopoli, yaitu pada P sama dengan MC-nya. Jika perusahaan monopoli menjual di bawah harga maksimum, maka tidak akan dikenakan sanksi. Yang kedua, dengan pengaturan harga ini, pemerintah memaksa perusahaan untuk berperilaku seolah-olah beroperasi dalam persaingan sempurna seperti P sama dengan MC. Ya. Diskriminasi harga atau price discrimination adalah kebijakan di mana penjual membebankan harga berbeda untuk setiap pelanggan atau kelompok pelanggan. Penjual menetapkan harga sedemikian rupa sehingga dua pembeli yang bersaing membayar dua harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Diskriminasi harga terdapat tiga jenis. Yang pertama, diskriminasi harga tingkat pertama. Yang kedua, diskriminasi harga tingkat kedua. Yang ketiga, diskriminasi harga tingkat ketiga. Penjelasan diskriminasi harga tingkat pertama adalah diskriminasi harga tingkat pertama atau diskriminasi harga sempurna terjadi ketika sebuah perusahaan dapat membebankan harga tertinggi yang bersedia dan dapat dibayarkan kepada setiap individunya. Lalu diskriminasi tingkat kedua, dalam diskriminasi ini perusahaan menggunakan volume pembelian sebagai indikator kesediaan untuk membeli. Volume pembelian juga menunjukkan bagaimana pelanggan menilai suatu produk. Ketika membeli dalam jumlah besar, pelanggan dianggap sangat menghargai produk dan oleh karena itu bersedia membayar harga yang lebih tinggi per unitnya. Lalu ada diskriminasi tingkat ketiga. Diskriminasi ini dapat terjadi jika perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam berbagai segmen berdasarkan variabel geografis atau variabel non-volume lainnya. Perusahaan kemudian membebankan harga yang lebih tinggi kepada satu kelompok pelanggan sementara membebankan harga yang lebih rendah kepada kelompok lain. Lalu di sini ada contoh diskriminasi harga. Yang pertama, harga tiket bioskop. Yang kedua, harga tiket maskapai. Yang ketiga, ada kupon diskon. Yang keempat, ada bantuan keuangan. Yang kelima, ada diskon kuantitas. Selanjutnya, ada kebijakan publik terhadap monopoli. Pembuat kebijakan di pemerintahan dapat menanggapi masalah monopoli dengan salah satu dari tiga cara di bawah ini. Yang pertama, dengan mencoba membuat industri yang dimonopoli menjadi lebih kompetitif. Yang kedua, dengan mengatur perilaku monopoli. Yang ketiga, dengan mengubah beberapa monopoli swasta menjadi perusahaan publik. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.